Ya, saat ini kami sedang menanti ketibaan dari Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah, Raja Abdullah II bin Al-Hussein, yang sedang bersiap-siap keluar dari pesawat. Nah, kalau kami tadi melihat, sudah ada beberapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyambut di Bestop Halim Perdana Kusuma, yakni tadi ada Menteri Pertahanan, kemudian juga, nah ini bisa disaksikan langsung di layar kaca, bagaimana Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Seskap Teddy Indra Wijaya mendekat ke arah pesawat. Ini kami juga melihat ada Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, ada Mensesnek Prasetyo Hadi, yang sedang bersama-sama nanti akan menyambut Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah, Raja Abdullah II bin Al-Hussein, yang tiba di tanah air ataupun juga di Indonesia pada pukul 4 waktu Indonesia bagian barat. Kita akan melihat bagaimana penyambutan ini juga akan berjalan secara hangat ya, mengingat bagaimana hubungan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah ini, Raja Abdullah II bin Al-Hussein, cukup erat. Nah, kita melihat sudah turun dari pesawat rombongan dan akan disambut melalui jajar penghormatan, kemudian juga ada dentuman 21 kali. Kedua tahun yang tiba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan dari Raja Yordania. Tampaknya mereka akan menuju ke Istana Merdeka Jakarta menggunakan mobil yang sama. Terlihat kedatangan dari Raja Yordania ini juga turut disambut oleh putra dari Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Selain tembakan meriam sebanyak 21 kali yang memang menandakan kunjungan kenegaraan dari kepala negara, tadi juga kita sama-sama mendengar adanya lagu tradisional untuk menyambut kedatangan Raja Yordania. Pengawalan ketat sudah disiapkan, nantinya mereka akan melalui jalur-jalur yang sudah diamankan juga, umumnya mereka melalui Monumen Nasional juga. Kedatangan Raja Yordania sudah disiapkan oleh istana sejak beberapa hari terakhir. Tidak hanya dengan pemasangan bendera dari kedua negara, tapi juga billboard di sekitar Istana Merdeka Jakarta sudah dipasang tulisan selamat datang untuk Raja Yordania. Rombongan kenegaraan sudah mulai berjalan meninggalkan area Lanut Halim Perdana Kusuma. Tadi Presiden Prabowo Subianto menggunakan mobil yang sama dengan Raja Yordania. Hal ini juga pernah terjadi ketika di Yordania ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke sana.
Bagi Presiden Prabowo Subianto, Jordania bukan sekedar negara sahabat. Sang raja dari Jordania, yakni Raja Abdullah II, adalah sahabat lama dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah terjalin selama puluhan tahun. Pada bulan April lalu, saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Jordania, pertama kalinya sebagai presiden, ia menyapa langsung pilot pesawat jet tempur Jordania yang mengawal kedatangan pesawat kepresidenan RI saat memasuki wilayah udara aman. Yang saat ini masih kita saksikan di layar kaca adalah iring-iringan kendaraan yang mengamankan kendaraan dari Raja Jordania dan juga yang ditumpangi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah menuju Istana Merdeka Jakarta. Di sana, keduanya akan melakukan pertemuan bilateral yang dilanjutkan dengan gala dinner. Kalau dibocorkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, salah satu topik yang akan dibahas antara keduanya adalah soal kemerdekaan Palestina. Menurut Syafri, kemerdekaan Palestina sudah menjadi prioritas ataupun topik yang kerap dibahas antara keduanya. Iring-iringan masih berada di area Lanut Halim Perdana Kusuma. Kita sapa lagi jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Triksi. Triksi, jadi ketika nanti Presiden Prabowo dan Raja Jordania tiba di Istana Merdeka, agenda mereka apa saja? Ya, Cindy, kalau dari informasi yang kami terima, tentu nanti akan ada pertemuan bilateral. Pertamanya adalah akan pertemuan secara empat mata atau tete-a-tete antara Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Kerajaan Yordania, Hashimiyah Raja Abdullah II bin Al-Hussein. Nanti baru kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral. Dan terakhir kemudian akan ada makan malam bersama ataupun juga jamuan makan malam. Apa yang kemudian menjadi topik utama ataupun juga yang nanti akan dibahas selain yang kemudian diharapkan adalah akan ada kerjasama atau penandatanganan MOU atau nota kesepahaman antar kedua negara yang kemudian disoroti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syarif Syamsuddin adalah terkait dengan pertukaran data, yakni di data intelijen terkait perkembangan situasi di Gaza. Kita melihat bagaimana Indonesia dan juga Kerajaan Yordania ini sama-sama memiliki konsep ataupun juga sama-sama memiliki tujuan untuk kebebasan dari Palestina, sehingga kemudian juga ini menjadi salah satu yang nantinya kemungkinan besar akan dibincangkan. Ada kerjasama terkait dengan data intelijen terkait perkembangan situasi di Gaza. Ini nantinya akan merambah kepada keputusan dari Indonesia sendiri yang memang sudah sempat menyebutkan ya akan mengirimkan pasukan perdamaian sekitar 20.000, itu nanti yang akan berfokus kepada kesehatan dan juga kepada konstruksi begitu ya. Nah, itu nanti dari data-data ataupun juga perkembangan situasi yang disampaikan dari pihak Kerajaan Yordania kepada Indonesia, nanti itulah yang akan menjadi keputusan dari negara Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Lalu kemudian juga yang menjadi potensi dalam perbincangan adalah bagaimana terkait dengan ketahanan pangan. Nah, ini juga yang menjadi salah satu fokus yang kemudian juga sudah dibahas sebelumnya, baik oleh Presiden Prabowo Subianto maupun juga dengan Raja Yordania terkait dengan ketahanan pangan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto pada saat kunjungan ke Kerajaan Yordania ini sempat melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan pertanian begitu ya. Ada pupuk ataupun bahan baku pupuk yang kemudian dibeli oleh Indonesia untuk dibawa, dan ini nanti akan membantu bagaimana pertanian di Indonesia. Nah, ini juga yang kemudian akan menjadi potensi ataupun juga pembahasan antar kedua negara. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita melihat ada kerjasama apa lagi yang
yang kemungkinan akan dibahas adalah juga terkait dengan pertahanan, hukum maupun juga keamanan, ya ini juga menjadi tindak lanjut dari perbincangan antar kedua negara. Jadi itu yang kemudian kita akan lihat dan juga kita nantikan, Cindy dan juga saudara, apakah ada nota kesepahaman baru yang kemudian ditandatangani atau justru melahirkan satu kerjasama baru yang kemudian nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga oleh Raja Abdullah II bin Al-Hussein usai dari pertemuan keduanya. Cindy. Triksi, untuk rute yang akan dilalui oleh Raja Jordania dan Presiden Prabowo Subianto menuju Istana Merdeka dan dilakukan pengamanan ketat, Anda sudah dapat informasi soal itu? Presiden Prabowo Subianto menjemput langsung Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein di Lanut Halim Perdana Kusuma. Saat ini keduanya dikawal dengan pasukan ketat sedang menuju ke Istana Merdeka Jakarta untuk melakukan pertemuan bilateral, tete-a-tete, dan makan malam bersama. Kalau merujuk kepada perjanjian terakhir yang sempat ditandatangani atau disaksikan oleh keduanya di Jordania pada April lalu, yang pertama ada persetujuan antara pemerintah Indonesia dan kerajaan Jordania terkait bidang pertahanan. Kemudian ada juga soal memorandum saling pengertian antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertanian Kerajaan Jordania. Ada juga di bidang keagamaan dan juga pendidikan, serta di bidang bidang pertahanan atau keamanan, di bidang Kementerian Agama dan juga di bidang pangan. Tidak menutup kemungkinan ini juga akan di-follow up kembali, ataukah nantinya dinanti apakah akan ada perjanjian dari sektor baru. Kita sapa lagi jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Triksi, bisa dengar suara studio, Triksi? Ya, Cindy, saya bisa mendengar suara Anda? Ya. Oke, saat ini iring-iringan sudah berada di kawasan Gatot Subroto. Nantinya ketika di Istana Merdeka Jakarta, siapa saja yang akan menyambut, Triksi? Iya, Cindy, tadi kalau informasi awal yang kami terima, rencananya nanti akan ada Menteri Luar Negeri, Sugiono, kemudian juga ada Menteri Pertahanan, kemudian juga nanti akan ada Menteri Pertanian, dan juga ada beberapa kementerian lain, ataupun juga beberapa menteri lainnya yang nanti akan ikut mendampingi, ataupun juga ikut dalam pertemuan bilateral antar kedua negara. Namun ini tentu akan kami konfirmasi kembali apakah ada penambahan-penambahan kembali terkait dengan siapa saja menteri-menteri yang nanti akan ikut bersama-sama dengan Presiden Prabowo Subianto, Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Seskap Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan bilateral yang akan dilangsungkan tidak lama lagi sebenarnya, Cindy, ketika mereka sudah sampai di istana dan disambut dengan upacara kedatangan begitu ya. Nah, tadi saya sudah sempat menyampaikan terkait dengan beberapa poin apa yang kemudian nanti akan menjadi pembahasan antar keduanya. Kalau kita melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini juga sudah 2 kali berkunjung ataupun juga melakukan kunjungan kerja ke kerajaan Yordania. Yang pertama itu sebenarnya pada tahun 2000, belum lama ya, ketika Presiden Prabowo Subianto ini terpilih menjadi presiden terpilih begitu ya pada saat 2024 lalu. Waktu itu Presiden Prabowo Subianto ini mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi bertema Call for Action atau Urgent Humanitarian Response for Gaza. Nah, ini terkait dengan pembahasan Gaza. Mengingat bagaimana antara Indonesia dan Gaza tadi sama-sama memiliki tujuan dan nilai-nilai yang serupa, kemudian juga melihat bagaimana posisi strategis dan juga dari segi geografis dari
kerajaan Yordania ini juga memungkinkan untuk kemudian Indonesia bisa mendapatkan informasi maupun juga bisa mendapatkan bantuan begitu untuk kemudian memberikan bantuan, menyambungkan bantuan kepada Gaza. Kalau kita melihat sebelumnya juga dari kerajaan Yordania ini juga sudah memberikan bantuan ya pada saat Indonesia ini memberikan bantuan melalui udara. Pada saat itu kerajaan Yordania juga memberikan bantuan militer untuk bisa memperlancar bantuan Indonesia melalui udara itu sampai ke Gaza. Nah, kemudian juga kalau kita melihat selain di tahun 2024, di tahun 2025 pada bulan April itu adalah menjadi kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi presiden, mengunjungi Istana Al-Husseiniya Aman di Kerajaan Yordania Hashimiyah. Pada saat itu ada pertemuan bilateral, kemudian juga ada beberapa nota kesepahaman yang kemudian ditandatangani. Setidaknya ada 3 nota kesepahaman yang ditandatangani, yakni di bidang pertanian, pendidikan, dan juga keagamaan dan wakaf, serta 1 kerjasama di bidang pertahanan. Nah, ini nampaknya juga nanti akan kembali diperkuat terkait dengan kerjasama di bidang pertahanan, mengingat juga tadi Menteri Pertahanan juga sudah bertemu dengan pihak dari Yordania membahas lebih lanjut bagaimana keberlangsungan baik antara kerjasama di bidang pertahanan maupun juga terkait bantuan yang nanti akan dikirimkan oleh Indonesia ke Gaza melalui informasi yang diterima dari pihak kerajaan Yordania. Ya, ini yang disebut dengan pertukaran data intelijen tadi untuk kemudian nanti bisa memutuskan nantinya apakah bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya untuk bisa mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Nah, lalu kemudian juga kalau kita melihat terkait dengan hubungan keduanya, ini sudah menjadi perbincangan yang hangat ya, bagaimana Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II bin Al-Hussein ini adalah sahabat karib begitu ya, kalau kita mengingat pada saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kerajaan Yordania. Pada saat itu disambut langsung juga oleh Raja Abdullah II bin Al-Hussein, lalu kemudian juga menyetir sendiri ya, Raja Abdullah II bin Al-Hussein mengendarai mobil kepresidenan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto ini mengantar ke hotel tempatnya bermalam gitu. Termasuk juga tadi kita lihat bersama-sama bagaimana ketibaannya di Bestop Halim Perdana Kusuma ini juga disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan tadi kita menyaksikan bersama-sama bagaimana keduanya ini satu kendaraan menuju ke Istana Negara. Nah, ini sebagai bukti bagaimana hubungan antara Indonesia dan juga Kerajaan Yordania ini cukup erat, termasuk juga hubungan secara pribadi antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah II bin Al-Hussein. Nah, yang ini juga menjadi menarik, Cindy, bagaimana dari kedekatan ini akan ada kerjasama maupun juga ada nota kesepahaman yang nantinya akan bisa dicapai dari pertemuan ataupun juga kunjungan balasan dari Kerajaan Yordania pada hari ini. Cindy. Triksi, tapi sudah ada informasi belum Raja Jordania akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia berapa lama? Dan apakah ada agenda lain selain bertemu Presiden hari ini di istana? Ya, informasi yang kami terima rencananya memang hari ini berfokus di Istana Negara, tapi juga nanti akan ada pertemuan dengan perwakilan dari Danantara. Ini informasi yang kami dapatkan, tapi apakah kemudian nanti akan ada perbincangan juga terkait dengan investasi ataupun juga terkait dengan kerjasama di berbagai sektor yang kemudian juga mengaitkan Danantara, apakah ini perbincangannya terjadi di Istana Negara ataupun juga nanti di agenda lain? Tentu ini kami akan mengkonfirmasi kembali, Cindy dan juga saudara, tapi informasi terakhir yang kami terima adalah hari ini full di Istana Negara, kemudian esok hari Raja Abdullah II bin Al-Hussein ini akan melanjutkan perjalanannya ataupun juga kunjungan kenegaraannya ke negara Palestina. Jadi sejauh ini kita akan saksikan ataupun juga kita nantikan apa hasil dari kunjungan kenegaraan ataupun juga pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Abdullah II bin Al-Hussein pada hari ini. Cindy. Jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia dan Feriska Emanuel melaporkan langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Terima kasih.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein masih dalam perjalanan menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Rencananya, kalau informasi dari jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, agenda pertemuan antara lain adalah melakukan pertemuan bilateral, kemudian tete-a-tete atau pertemuan empat mata, dan nantinya juga akan digelar jamuan makan malam di area Istana Kepresidenan Jakarta. Topik pertemuan ataupun juga apakah akan ada kerjasama yang dijalin antara kedua negara biasanya akan bisa terlihat dari siapa saja menteri yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta nanti sore hingga malam hari. Kalau informasi terakhir tadi dari jurnalis Kompas TV, setidaknya akan ada Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Beberapa menteri yang disebutkan tadi sesuai dengan kerjasama yang sudah pernah dijalin juga antara Indonesia dan Jordania pada bulan April lalu ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Jordania. Keduanya menyaksikan penandatanganan MOU diantaranya di bidang pertahanan, lalu di bidang pendidikan dan keagamaan, serta di bidang pertanian. Apakah dalam pertemuan hari ini akan ada kerjasama baru yang dijalin? Termasuk apakah Raja Jordania ataupun perwakilannya akan bertemu dengan Danantara membahas sektor investasi yang bisa dijalin antara keduanya. Hasilnya akan bisa disaksikan setelah pertemuan bilateral, tete-a-tete, dan jamuan makan malam pada hari ini yang rencananya akan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein tadi tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 4 sore, disambut langsung oleh pasukan jajari kehormatan dengan diiringi tembakan meriam sebanyak 21 kali yang menandakan kedatangan dari tamu negara.